Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Wulandari Pasumbung dengan NIM A1C223041 dari kelas B angkatan 2023 dengan dosen pengampu Irwan SHMH. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Latar belakang. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara yang merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Konsep geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua ASEAN, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Definisi. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama itu sebagai cara pandang geopolitik. Wawasan Nusantara melihat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang meliputi daratan, laut, dan udara. Perspektif ini memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah nasional, serta menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, konsep kesatuan. Geopolitik dalam konteks Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada geografi, tetapi juga integrasi politik, ekonomi, dan pertahanan. Dengan wawasan Nusantara, setiap kebijakan atau keputusan nasional diupayakan untuk memperkuat persatuan bangsa, mencegah disintegrasi, serta mengatasi tantangan-tantangan internal maupun eksternal. Yang ketiga itu ciri khas Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, etnis, dan agama, wawasan Nusantara menekankan pentingnya kesetaraan dan harmoni di tengah keberagaman tersebut. Prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun solidaritas nasional. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga landasan visional, yaitu wawasan Nusantara. Yang keempat, landasan konsepsional, yaitu ketahanan nasional. Yang kelima itu landasan operasional, yaitu Propenas.
Latar belakang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofis sebagai berikut. Yang pertama, falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua, aspek kewilayahan. Nusantara, kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam, budaya, adat istiadat, agama dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Sepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam, karena itu sangat sensitif sifatnya. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wujudan wawasan Nusantara dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama itu politik. Politik terbagi atas pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sistem pemilihan umum yang demokratis dan inklusif, memastikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan pemimpin negara. Yang kedua, otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, hubungan pusat dan daerah adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun bangsa. Yang kedua itu ekonomi. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM, mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan mencegah menengah sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Yang ketiga, sosial budaya. Yang pertama, pendidikan, yaitu penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pelestarian budaya. Upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, penanggulangan kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Yang kedua, pencegahan konflik. Upaya pencegahan konflik sosial dan menjaga stabilitas keamanan negara. Kerjasama internasional. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kelima, lingkungan hidup. Yang pertama, pelestarian alam. Upaya pelestarian lingkungan hidup dan keaneka hayati. Yang kedua, penanggulangan bencana. Persiapan dan penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dampak kerugian. Bulan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan utuh. Hakikatnya adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai visi bangsa untuk mencapai masa depan yang utuh dan bersatu. Kedudukannya adalah salah satu konsepsi ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan fakta geografis dan sejarah, yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik.
Demikian hasil pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.